Senang ketemu dengan saudara lagi pada hari ini gitu ya dengan tema yang berbeda. Dan sebagaimana tadi disampaikan di pembukaan bahwa tema kita pada bulan ini kita akan ngomongin soal masalah calling, ini bulan misi, bulan ini ya kita akan bicara banyak mengenai masalah calling atau panggilan. Lalu bulan depan juga masih ya tema bulanannya berbicara mengenai calling, tapi bulan depan itu seingat saya bulan youth ya, bulan kaum muda itu ya. Oke, jadi saya nggak perpanjang, kita langsung mulai aja ya. Saya usahakan khotbah kita singkat tapi padat. Ya, jadi ini karena padat, jadi tolong jangan miss gitu ya poin-poinnya. Kita akan ngomongin soal masalah calling sekali lagi. Kenapa kok tema ini menjadi penting, ngomongin soal masalah calling itu menjadi satu hal yang penting karena calling itu menjawab pertanyaan Tuhan minta saya ngapain. Ya. Jadi ini kan pertanyaan banyak orang. Dan bisa jadi ini pertanyaan saudara juga. Ya, ini terlepas dari usia, terlepas dari jenis kelamin, terlepas dari pekerjaan, terlepas dari status, terlepas dari seberapa kaya saudara. Ini pertanyaan yang ya relevan lah gitu ya. Sebenarnya Tuhan minta saya buat ngapain sih di dunia ini sekarang gitu ya. Tuhan minta saya ngapain. Ini calling ngejawab pertanyaan itu gitu. Dan itulah kenapa pertanyaan ini jadi penting untuk kita bahas gitu yang ngomongin soal masalah calling ini gitu. Dan Efesus 2 ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang saya pakai. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan kita adalah ciptaan Allah dan melalui kita adalah ciptaan Allah ya. Betul ya? Kita adalah ciptaan Allah kan? Ya, apakah masih ada yang ragu, saudara ya? Kita adalah ciptaan Tuhan, ya bisa jadi sih ada beberapa di antara saudara yang ragu gitu. Entah saya ciptaan siapa gitu. Kayaknya mungkin kalau andai kata ada yang ragu, kita perlu diskusi, kita ngobrol-ngobrol gitu kali ya, asik ya. Saudara jajarin saya kopi gitu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol, seneng sih kita bisa diskusi bareng-bareng, kita ngomongin masalah ini. Tapi ayat Alkitab ini mengatakan bahwa ya gitu kita adalah ciptaan Tuhan. Ya. Kita adalah ciptaan Tuhan dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita. Perhatikan kata supaya di situ ya, ada kata supaya. Ayatnya muncul ya. Allah membentuk kita supaya, ya. Kalau ngomongin soal masalah, kalau bicara ada kata supaya, ini berarti kan ngomongin tujuan. Jadi penciptaan itu bertujuan, bukannya tanpa tujuan loh ya. Jadi Tuhan nyiptain saudara, nyiptain saya itu bukannya tanpa tujuan, tapi dia punya maksud. Jadi penciptaan itu bukan penciptaan yang asal-asalan, tapi itu penciptaan yang punya maksud. Tujuannya apa? Kalimat selanjutnya nentuin tujuan Allah, mengapa Tuhan menciptakan kita. Tujuannya adalah supaya kita melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Itu tujuannya. Supaya Tuhan menciptakan hal yang baik. Nah ini menarik ya, karena ini menghubungkan antara penciptaan kita dengan tujuan hidup kita secara langsung. Tuhan bisa dibilang tahu tujuan hidup kita, ya di situ yang sudah dipersiapkan untuk kita itu ya. Tuhan tahu tujuan hidup kita, Tuhan sudah merencanakan arah mana yang harus kita ambil, dan rencananya untuk kehidupan kita, saya percaya cocok banget buat kita. Karena kita memang didesain dari awalnya untuk mencapai tujuan itu, ingat ya. Jadi dia punya purpose, kenapa dia naruh kita di satu tempat, satu keluarga, satu kota, di gereja ini, dia dalam pekerjaan saudara dia punya purpose, dia tahu mau ngarahin saudara kemana. Itu cocok ya, kita didesain memang untuk itu, ya. Dan karena didesain khusus untuk kita, maka itu pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kebenarannya. Saya ngebahas ini sedikit. Ini pernah saya sampaikan sebenarnya beberapa waktu yang lalu, Efesus 2 ayat yang 10. Nah, karena firman Allah menyatakan bahwa kita ini ciptaan Tuhan, dan karena ketika Tuhan menciptakan kita itu punya maksud, dan maksudnya itu adalah supaya kita melakukan hal yang baik, gitu ya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya kan gini, oke, kalau begitu saya diciptain Tuhan untuk saya melakukan hal yang baik. Pertanyaannya adalah hal yang baik yang kayak gimana? Ya itu kan jadi pertanyaan ya kan? Ya, hal yang baik yang kayak apa kan? Ini kan ngomongin calling kan, ini kan sama kayak pertanyaan awal kan. Tuhan minta saya suruh ngapain sih sebenarnya? Ya ini ada beberapa tips nih ya hari ini. Yang pertama, untuk tahu jawaban itu, jawabannya gampang. Tanya sama Tuhan yang nyiptain.
Itu jawaban model kayak apa gitu ya mungkin saudara ngomongnya. Emang jawabannya rada nyeleneh nih jawaban saya nih ya. Tapi emang kenyataannya begitu. Ya memang harusnya begitu. Saudara mesti tanya sama Tuhan. Saya diciptain buat ngapain? Nah nih kalau ngomong berbicara mengenai nanya sama Tuhan, ini kan ngomongin soal masalah kepekaan kita jadinya, iya enggak? Dan itu yang kita ngebahas sedikit banyak tentang ini juga nih ya. Bicara mengenai masalah mendengar Tuhan ya. Berkomunikasi dengan Tuhan. Ada ayat di dalam Alkitab, satu cerita di dalam Alkitab yang cukup menarik ya, dan membahas mengenai masalah mendengar suara Tuhan. Itu panggilan, masalah panggilan juga. Itu di 1 Samuel 3, 1 sampai dengan ayat yang ke-5. 1 Samuel pasal yang 3 keseluruhan sih sebenarnya. Ini berbicara mengenai masalah panggilan Samuel. Gitu ya. Saya akan bacain saudara cuma 5 ayat pertama aja, nanti baca keseluruhannya ya. Saya percaya saudara tahu kisahnya. Jadi Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan juga enggak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah, waktu itu lampu kemah suci pada saat itu belum padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak jawabnya ya, bukan ya Tuhan. Lalu beralihnya kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Saudara tahu kisahnya ya, panggilan ini berulang selama 3 kali. Dan pada panggilan yang ketiga, Eli tahu bahwa ini adalah suara Tuhan. Lalu dia ngomong kepada Samuel, Samuel belum pernah mendengar model begini. Lalu dia ngomong kepada Samuel, Samuel, kalau nanti suara itu memanggil kamu kembali, jawablah. Ya Tuhan, saya mendengar, Tuhan mau ngomong apa? Itu ya, itu kisahnya. Tapi dari kisah ini kita dapetin satu pelajaran yang menarik sih sebenarnya. Pelajaran yang menariknya adalah suara Tuhan itu bisa dikenali. Ya, itu pelajarannya ya. Suara Tuhan bisa dikenali. Satu. Yang kedua, Tuhan bisa terutama dalam kasusnya Samuel, Tuhan bisa menggunakan suara yang familiar. Kok dari mana taunya suara yang didengar oleh Samuel ini suara yang cukup familiar dari jawaban dari pertanyaan Samuel kepada Imam Eli. Ketika Samuel mendengar suara Samuel, dia datang kepada Imam Eli dan dia langsung ngomong kepada Imam Eli, apakah Bapak manggil saya? Enggak gitu, itu ya. Itu berarti jangan-jangan Tuhan pakai suara mirip kayak Imam Eli. Karena pertanyaannya modelnya kayak gitu. Kalau Tuhan gak memakai suaranya model kayak Imam Eli, maka pertanyaannya akan beda. Samuel akan datang ke Imam Eli dan ngomong begini, Bapak, sorry ya, ini horor gak ya tempatnya? Ada yang manggil saya loh, gak tahu Bapak juga denger gak? Tuh tanyaannya. Ini ya. Tapi kan pertanyaannya gak kayak gitu. Pertanyaannya, apakah Bapak manggil saya? Gitu. Enggak gitu ya. Jadi Tuhan menggunakan suara yang cukup familiar. Ya, jadi bukan suara yang ini ada kalanya memang kita ekspektasinya kita suara Tuhan itu memang rada ngebas ya. Jadi kalau saya nggak tahu ya kalau saudara nih desain saya kemarin ngecek di YouTube di ini ya. Suara Tuhan gitu ya. Coba iseng deh cari-cari. Suara Tuhan gitu ya. Ternyata ada mengubah convert suara kita jadi suara Tuhan. Dan kalau di convert itu suaranya jadi ngebas loh. Ngebas dan bergaung gitu. Oh Daniel gitu lah kira-kira. Tolong jangan setel ini pas lagi malam Jumat. Tapi suaranya itu jadi kayak ngebas gitu ya. Kayak nggak tahu ya kenapa suara bass itu mungkin karena kebapaan kali ya. Jadi berbahagialah Anda yang suaranya ngebas gitu ya. Jadi kelihatannya suaranya berwibawa dan penuh kebapaan gitu ya. Gitu. Ini tapi untuk yang ke ke Samuel modelnya nggak begitu gitu. Tapi suara yang familiar. Ini kan gini ya, maksudnya gini. Suara Tuhan itu bisa jadi familiar. Dalam pengertian semakin kita sering berhubungan dengan Tuhan, maka seharusnya suara itu bisa kita kenali. Itu ya. Dan untuk itu
saya ngadain minta tolong, kemarin saya minta tolong Standika. Standika datang ada nggak ya? Thank you banget nih buat Standika, saudara nanti mesti kasih applause nih buat dia. Saya minta tolong dia untuk ngerekam games, minta tolong games. Ngerekam games dan ini saya juga thank you buat Magda sama friends juga ya. Tadi ada Magda ketemu. Nih yang udah ngebantuin saya bikin games ini. Jadi games ini gamesnya games nebak orang dari suaranya. Gitu ya, nebak orang dari suaranya. Kita lihat aja ya, kita saksiin aja. Boleh lihat, ya boleh tampilin yang quiz. Yang quiz, thank you. Shalom. Halo. Halo Tiara. Katari. Halo Tiara. Cimak ya. Halo Tiara. Ko Justin. Halo Tiara. Katari. Ya, not bad ya, 4 dari 5. Ya, keren juga ya. Yang salah tadi, tolong jangan sampai ada pertengkaran di antara yang saya minta memang sama Standika itu minta teman satu circle tolong coba tebak suara temennya gitu. Bener nggak dia nebaknya gitu ya. Dan 4 dari 5. Nah ini bikin oke ya. Standika sampai demam nih dengar kabar dibikin beginian nih. Tapi gini ya, coba saudara tanya sama Dara ya dari depan ya. Kalau ketemu nih, ada orangnya. Kok dari mana dia tahu itu suaranya Cici Magda? Bingung pasti jawabnya. Dari mana dia tahu ya itu suara Cici Magda ya? Susah untuk dijelasin tuh pasti. Tapi tuh nempel aja di dalam nian dia. Dia cuma kayak ini memang ini suara Cici Magda gitu. Kan kita susah describe-nya ya. Mengenal suara kalau andai kata memang ya kita tahu aja secara ya kita memang karena udah sering ketemu gitu. Tuh ya. Ini modelnya hubungan dengan Tuhan kayaknya modelnya kayak begini nih modelnya. Sebenarnya kalau andai kata kita sering berhubungan dengan Tuhan, ya nggak tahu kenapa susah dijelasinnya. Ini kayaknya Tuhan lagi mendorong saya melakukan sesuatu. Tuh orang tuh bisa ngomong kayak begitu. Mungkin bagi orang yang nggak pernah ngerasain, hebat ya lu ya. Ya nggak ngerti sih ya, karena tapi ya kerasa aja bahwa saya kayak lagi didorong Tuhan untuk melakukan sesuatu gitu. Itu nggak bisa dijelasin gitu. Tapi itulah ya dari satu hubungan kan gitu dengan Tuhan ya. Yang ini maksudnya gini ya, sorry saya cut short ya ini penjelasan saya. Maksudnya gini ya, kalau andai kata hubungan kita nggak baik sama Tuhan, doa aja jarang, jangan harapin muluk-muluk mendengar suara Tuhan deh. Susah pasti saudara tuh kenalin. Ini sama kayak orang asing, manggil Daniel, terus saya suruh tebak siapa yang manggil saya. Siapa ya, siapa elu ya, gue juga gak tahu gitu. Karena saya gak kenalin suaranya gitu. Saya gak tes nih ya, gak minta Standika bikin video orang asing manggil itu ya. Dia suruh dia tebak gitu ya, itu satu aja demam dia, terus saya tambahin 2, atau repot lagi dia. Tapi orang asing susah, asing dengan Tuhan susah juga asing hubungan. Tapi jangan putus asa dulu, berarti kan kita mesti ningkatin hubungan dengan Tuhan kan. Untuk meningkatkan sensitivitas tanda kutip kita dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara mesti banyak berdoa, betul. Dan itu nggak boleh ditinggalin gitu. Dan saya juga mesti banyak berdoa kalau saya mau peka dalam mendengar suara Tuhan, ya itu nggak boleh ditinggalin. Itu satu kewajiban. Satu ya, yang kedua. Ini yang sering kali jadi penghalang kita, nggak peka itu karena yang ini nih. Bisa diputerin yang suara rame.
Dengerin ya, saudara nangkap sesuatu nggak? Sudah berkali-kali aku berusaha tapi hasilnya selalu sama. Sejak saat itu aku gak pernah berani lagi bermimpi proyek ini adalah segalanya dengan tangan semua kesalahan yang sudah mencurahkan seluruh tenaga dan jangan kata buruk yang kalau aku diminta. Oke, thank you. Semua sia-sia. Nangkap sesuatu nggak? Kagak ada. Di gini-giniin, di deket-deketin ke mic juga, di kenian juga nggak nangkap sesuatu. Kenapa? Karena itu ada 5 suara yang saya gabung jadi satu. Itu ada satu orang ngomongin soal masalah dia lagi marah banget. Satu suara ngomongin dia lagi kecewa banget. Satu suara lagi ngomongin soal kegagalan dia. Satu suara lagi ngomongin soal dia tuh putus asa, capek, letih sama hidup. Tapi ada satu suara itu ngomongin ayat firman Tuhan, Yesaya berapa tuh? Saya lupa nih. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 diulang-ulang. Tapi saudara nggak ngedengar soal Yesaya 41 ayat 10 kan? Tahu masalahnya kita apa? Ini terjadi dalam kehidupan sehari kita juga masalahnya. Saudara tuh masalahnya kita apa? Terlalu rame. Terlalu banyak suara. Saya nggak tahu suara yang pada saat ini sedang kita dengerin itu yang mana gitu. Maksudnya yang lagi berkecamuk dalam pikiran kita itu yang mana gitu. Tapi yang pasti kalau andai kata semuanya yang bunyi, saudara nggak akan bisa ngedenger apa-apa. Terus jangan heran kalau andai kata terus datang, Nel kayaknya hidup gue kacau deh gitu misalnya ya. Ya iyalah. Kebanyakannya berkecamuk soalnya dalam pikiran gitu ya. Kalau kamu kacau dan kalau andai kata kelihatannya aduh aut-autan banget gitu, ya iyalah. Kita nggak bisa ngedenger apa-apa gitu. Terlalu banyak. Terlalu pusing sama hidup. Tapi ada kemungkinan yang lain lagi. Ini satu suara, ini suara lagi ya, kita ngedengerin suara lagi ya. Boleh puterin yang besar. Hari yang sama, wajah yang sama, rutinitas yang sama. Bangun tidur, kerja, makan, tidur. Kapan terakhir kali aku merasakan sesuatu yang baru? Kapan terakhir kali aku tertawa lepas? Aku seperti robot, bergerak mengikuti perintah tanpa jiwa. Dulu, aku punya mimpi, punya harapan. Tapi sekarang, semuanya terasa begitu hampa. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup. Aku lelah dengan semua tuntutan. Tuntutan keluarga, tuntutan pekerjaan, tuntutan masyarakat. Kenapa hidup harus seberat ini? Aku ingin sekali berhenti sejenak, tapi aku tidak bisa. Aku terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Setiap hari aku merasa seperti tenggelam dalam lautan masalah yang tak ada habisnya. Kapan aku bisa bebas dari semua ini? Nah, saudara dengar tadi suaranya ya? Ini suara orang yang capek ya. Orang capek sama hidup, betul ya. Dia lelah, dia capek, betul. Ini suara yang wanita itu suara yang capek. Tapi sudah ngedenger suara yang lain enggak? Kedengeran ya? Kedengeran dia ngomong apa enggak suara yang lain itu? Kedengeran ya? Itu Yesaya 41 ayat yang ke-10. Cuma kecil banget suaranya. Yang satu capeknya itu gede banget gitu. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Pas lagi kita kayaknya capek banget kita lagi, atau enggak, saya nggak tahu ya permasalahan apa yang sudah hadapin deh pokoknya. Ini ada suara yang gede ngerong-ngerong, apakah saudara lagi marah, saudara lagi kepahitan, apakah saudara lagi, saya nggak tahu nih apa nih, yang gede banget tapi tiba-tiba ada suara yang kecil dalam hati, enggak gitu. Tuhan itu sayang kamu, Tuhan itu pengen kamu sukses kok. Tuhan itu ada loh barang-barang sama kamu, suaranya kecil gitu. Tapi yang jadi problemnya kita jangan-jangan kita seringkali ngedengerin suara yang gedenya itu gitu, volumenya gede gitu, nggak seimbang gitu. Kejadian nggak? Ini kejadian nih. Itu problem kita tuh. Oleh karena itu, firman Tuhan ngomong begini di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7 ngomong gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kuasailah dirimu, menguasai diri. Dan jadilah tenang, bikin tenang. Untuk apa? Supaya kamu dapat berdoa. Kenapa mesti menguasai diri dulu? Kenapa mesti tenang dulu? Kalau kita mau berdoa, hilangin dulu suara-suara yang di luar itu tuh. Karena kita lagi mau datang, mau ngedengar suara Tuhan. Ini nih, tantangannya ya enggak? Bilang sama diri sendiri, kalau perlu berdoa untuk Tuhan, sorry saya mau ngedengar suaramu, saya mau hilangin dulu, saya mau kesampingin dulu nih suara-suara kekhawatiran, soal takut akan masa depan, soal permasalahan suara-suara soal ketakutan dalam masalah ekonomi. Saya mau pikirin dulu karena saya mau datang kepada Tuhan, saya mau ngedengar suara Tuhan. Saya mau ngedengar Tuhan ngomong, kuasai dirimu, tenang. Tenangin diri. Kalau andai kata kita udah bisa nenangin diri kita, berdoalah. Dan pada saat itu, suaranya kalau nggak ada suara lain, suaranya bisa kedengaran lebih jelas. Kayak ini nih, bisa diputerin yang ayat Alkitab suaranya. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, siap. Udah ya. Suara ini tadinya gak kedengeran pas lagi berisik. Suara ini lemah terdengar ketika satu volumenya, suara yang lain lebih mendominasi. Tapi ketika kita tenang, jadilah tenang, kendaliin diri kita, suara ini bisa kedengeran. Mendengar suara Tuhan. Kita belajar untuk menenangkan diri kita juga. Belajar untuk tenang. Dan kita juga mesti terkoneksi dengan Tuhan. Dan masalah terkoneksi dengan Tuhan, saya belajar dari Ray. Secara nggak sengaja. Ini saya ngelihat Ray lagi melakukan sesuatu dan tiba-tiba ada di dalam hati saya yang ngomong seharusnya hubungan dengan Tuhan kayak gitu. Nah ini saya ceritain ya, kita tonton dulu videonya ya. Bisa diputerin video Ray nggak ya? Oh yeah, wait, how did you do that? I don't have the option though. Don't say checkpoint 1 and checkpoint 2, bro. But I don't have the option for checkpoint 2 though. Bro, I have it. But I don't. That's the main reason. Oh, That's crazy. wait. Go, go. Oh no. Go. Okay. Gila ya, main anak zaman sekarang ya. Dia lagi main game, tapi di backgroundnya itu ada suara WhatsApp. Itu WhatsApp call dia sama temennya. Jadi dia sambil main game, sambil ngobrol-ngobrol sama temennya itu. Saya nggak tahu itu bisa loh. Saya baru tahu pas Ray begitu bisa ternyata. Jadi backgroundnya WhatsApp, dia ngobrol-ngobrol sama temennya sambil main game. Mereka main game bareng gitu ya. Itu beda banget kayak lagi zaman saya masih kecil waktu Pak Harto masih hidup. Jauh banget ternyata generasinya kita ya. Tapi jangan ketawa, kelihatannya saya tua ya. Ini di antara saudara jangan-jangan masa kecil lagi zaman Bung Karno. Atau lagi lebih gila lagi kita jauh banget gitu ya. Dan saya pernah ngeliat Ray itu main game sambil nonton YouTube, floating window-nya. Sambil WA call, gile bener, 3 aplikasi jalan bersamaan. Apa kagak liar ya? Dan tolong jangan tanya saya berapa kuota yang mesti saya siapin buat dia per bulan. Tapi gini, pada waktu Ray begitu, ada yang ngomong dalam saya, seharusnya hubungan kamu dengan Tuhan tuh modelnya kayak gitu. Kayak kaget, kayak gimana saya bilang, tuh saya ngomong sama Ray, boleh gak papa rekam kamu, terus papa nanti pakai buat bahan khotbah, boleh gak? Oke, dia bilang gitu. Ya. Jadi makanya ini jadi nih yang sekarang nih. Pelajarannya gini ya, kita itu walaupun kita melakukan satu pekerjaan kita, kontak dengan Tuhannya jangan putus. Itu tuh mesti jalan di background. Jangan keputus.
Ini problemnya, saya nggak bilang bahwa saudara nggak WPDA ya, taruhlah saudara WPDA lah, pagi ya. Ini yang WPDA, selesai WPDA, amin, selesai, tutup. Tuhan, saya tutup telepon ya, saya ngejalanin hidup saya tanpa background nyala. Nanti pas doa makan baru buka lagi, Tuhan saya telepon nih mau makan, amin, terima kasih. Tutup lagi teleponnya. Terus jalan lagi kehidupan seperti biasa, malam sebelum tidur Tuhan datang lagi nih saya nih, telepon lagi. Saya lagi nyiapin khotbah ini ya, jujur ya, seandainya saya hacker. Saya mau bikin semua WA saudara kering pada saat bersamaan, tring gitu. Dengan tulisan Tuhan. Beneran. Karena buat mengingatkan aja bahwa jangan selalu loh. Tuhan tuh lagi nantiin kita untuk koneksi terus selama kita melakukan aktivitas kita gitu. Backgroundnya mesti jalan di belakangnya gitu, di belakang layar tuh terkoneksi dengan Tuhan terus. Jadi Tuhan bisa tahu kita lagi ngapain, Tuhan dengar apa yang kita omongin, kedengeran karena sambungan teleponnya terbuka terus sama Tuhan. Ini pelajarannya saya ambil dari Ray juga kan. Masalahnya kalau saya lagi ngomong sama istri tuh, istri saya tuh, Ray, kamu lagi telepon sama teman kamu enggak? Matiin dulu ya. Karena temannya bisa dengar kita lagi ngomong apa di keluarga. Jadi ya, tapi saya mesti hati-hati jadi ya kalau lagi Ray lagi main. Kamu lagi nelfon sama teman kamu enggak? Kalau lagi mau ngomong. Tapi gini loh, ini pelajarannya. Tuh temennya Ray, kalau andai kata nggak ditutup tuh sama Ray itu, bisa ngedengar semua yang kita omongin. Tuhan, kalau koneksi dengan Tuhan terus terbuka, apa yang kita lakuin gitu ya, Tuhan bisa tahu semua. Dan kita bisa ngomong, aduh Tuhan saya lagi ngalamin ini, aduh Tuhan saya lagi ngalamin ini. Kita lagi ngejalan aktivitas kita dengan koneksi yang terus terpasang sama Tuhan. Jangan dipotong. Saya malah lagi ini gara-gara ini ya, pas lagi WPDA ya, saya gak mau ngucapin amin loh. Karena saya gak mau putus koneksinya gitu. Terus sekarang nih kalau lagi saya jalan ke TH nih ya, di kendaraan nih ya, di kendaraan umum gitu ya. Saya pakai wifi dengerin Alkitab Suara, karena banyak banget nolong loh ya. Alkitab Suara tuh nolong banget loh. Sambil ngedengerin Alkitab kita kayak dibacain orang gitu. Sambil baca waktu dalam perjalanan. Enak banget tuh sekarang. Koneksi jangan diputus. Iya. Efesus 6 ayat 18 ngomongin dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Koneksi jangan diputus dong. Di dalam doa berjaga-jaga doa itu nggak permohonan yang tak putus-putusnya. Koneksi jangan diputus dong. Ini tadi Pastor Heri bercanda sama saya bilang, iya Nel, makanya kenapa itu doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya. Makanya kenapa orang Kristen doanya panjang gak putus-putus. Dan saya bilang sama dia, bener Her, asal jangan ya orang model kayak gitu disuruh doa makan, kita gak makan-makan. Tips ya. Next ya, saya cepet dikit ya. Dan panggilan Tuhan itu biasanya gak melenceng dari karunia talenta kita ya. Biasanya gak akan berbeda jauh. Saya di sini ada alat bantu kalau saudara ikut MT Pro, ada kita cek kepribadian saudara, kita pakai DISC, tes karunia dan sebagainya. Tapi memang ada kelemahan di itu gitu ya. Kelemahannya adalah tes-tes itu mengelompokkan kita dalam satu kategori. Padahal dan gak menjawab panggilan kita secara spesifik, yaitu tetap mesti dicari ya. Saudara mesti berdoa tuh ke Tuhan. Saya DISC, saya tipenya ini, itu kan mengelompokkan saudara dalam satu kategori. Itu kan ya. Padahal apakah itu menggambarkan saudara keseluruhan kan enggak. Itu kelemahannya sebenarnya. Kalau ditanya DISC, saya CS, saya cermat stabil. Kalau dibilang MBTI, saya INTJ atau IFTJ, tipe saya tuh. Tapi itu kan mengelompokkan. Apa kita memang mau gitu? Termasuk generasi, gen X, gen Y, gen Z, gen A, gitu ya, gen alpha. Itu kan pengelompokan. Emang itu menghilangkan keunikan saudara sebagai sebuah pribadi. Iya. Ini saya nggak bilang bahwa itu salah ya, keliru ya. Tetapi
panggilan saudara secara spesifik ya pada akhirnya saudara mesti cari itu di dalam Tuhan. Tetapi ada contoh yang menarik dalam Alkitab bahwa memang nggak akan jauh-jauh dari apa yang saudara kerjakan gitu. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya juga seperti itu kan. Misalnya waktu dia memanggil Simon Petrus dan Andreas, dia berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Yang tadinya penjala ikan. Yang dimaksudnya apa? Kegiatan yang mungkin berbeda, tapi etos kerjanya akan sama. Bangun pagi, siapin jala dan seterusnya itu kan etosnya sama gitu. Oleh karena itu gini, jadiin pekerjaan itu adalah wadah atau tempat untuk menjalankan panggilan. Itu sebenarnya bukan panggilan itu sendiri. Saya ulang ya, pekerjaan adalah wadah atau tempat untuk menjalankan panggilan dan bukan panggilan itu sendiri. Mungkin ini kedengarannya kontroversial bagi beberapa di antara saudara, dan iya ini pernyataan cukup kontroversial. Karena memang banyak perdebatan ya, banyak isunya. Saya nggak akan bahas isu itu di sini gitu ya. Karena bukan tempatnya ngebahas masalah itu. Tapi kalau saudara penasaran ya baca sendiri pandangan pekerjaan menurut Bapak Gereja, menurut teolog gitu ya, ngomongin soal masalah itu. Tapi pekerjaan adalah wadah atau tempat untuk menjalankan panggilan. Maksudnya gini ya, kalau saudara panggilan saudara adalah, kok kelihatannya Tuhan memanggil saya untuk menolong orang-orang yang miskin gitu ya. Memberi makan orang miskin. Dimanapun saudara ada, pekerjaan apapun saudara, panggilan itu gak boleh berhenti. It's your calling. Jangan jadiin pekerjaan itu jadi kayak penghambat dari panggilan itu sendiri. Enggak. Justru jadiin pekerjaan itu adalah wadah atau tempat di mana saudara menjalankan panggilan saudara. Kalau saudara dipanggil, saya mau kelihatannya mengajar, saya ingin orang-orang itu terbentuk menjadi lebih pintar lagi. Nih tipe guru ya, mengajar ya. Walaupun saudara bukan guru, panggilan itu gak boleh berhenti. Jangan dihentikan gitu, karena semata-mata enggak, saudara tetap bisa transfer ilmu apa yang saudara tahu kepada orang lain. Membentuk orang lain melalui apa yang saudara tahu. Kalau Anda kata panggilan saudara, oh panggilan saya adalah saya ingin menjadi ibu bagi banyak orang. Saudara punya jiwa keibuan yang kuat, nih saya bilang ibu bukan berarti anak secara lahiriah ya. Anak secara fisik gitu. Tapi banyak orang-orang yang dimentor oleh saudara dan dimanapun saudara berada, apapun pekerjaan saudara kan gak harus menjadikan panggilan itu berhenti. Gitu. Tapi justru di dalam pekerjaan saudara, panggilan itu bisa pekerjaan itu bisa jadi wadah tempat saudara menjalankan panggilan itu. Jadi pekerjaan jangan jadi itu penghalang. Pekerjaan jadiin itu sebagai ladang, sebagai wadah. Tempat saudara menjalankan panggilan saudara. Jadi no, untuk ini dua hal yang berbeda. Enggak. Calling is calling. Dan saudara bisa ngejalanin calling saudara dalam pekerjaan saudara. Jangan dipisah-pisahin, calling itu di gereja. Dalam pekerjaan enggak kayak gitu ceritanya. Terakhir ya, saya cepat ya. Saya tutup dengan ini. Panggilan itu berbicara tentang masa depan ya. Kejadian 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima ngomong kayak begini. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau, aku akan menjadikan, ini ketika Tuhan memanggil Abraham ya. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau tak kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Pertanyaan saya, ketika namanya dirubah dari Abram menjadi Abraham, karena akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, apakah Abraham itu sudah menjadi bapa bagi sejumlah besar bangsa? Belum. Panggilan Tuhan kepada Gideon. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pada saat Gideon dipanggil, dia lagi ngumpet. Apakah itu adalah ciri-ciri pahlawan yang gagah berani? Enggak. Nih. Calling, panggilan, itu lagi ngomongin soal masa depan, bukan sekarang. Jadi gini, jangan mematahkan calling, jangan mematahkan panggilan, karena kondisi kita sekarang itu gak fair. Kalau andai kata Tuhan bilang, kamu akan memberkati banyak bangsa. Terus kita bilang, Tuhan lagi bercanda kayaknya sama saya. Mana mungkin, lihat dong Tuhan kan sekarang.
Jangan kegeeran. Itu nggak lagi ngomongin saudara kita, bukan lagi ngomongin sekarang, bukan. Itu lagi ngomongin saudara ke depan. Tuhan akan bentuk saudara ke arah situ. Jangan matahin panggilan cuma gara-gara kondisi kita sekarang, itu nggak fair. Terus Tuhan bisa ngomong kamu, kayak tadi ya, kamu akan menjadi ibu bagi banyak orang. Banyak orang yang betul-betul butuh kasih ibu akan dapetinnya dari kamu. Terus bilang, aduh Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh ya, gimana ya Tuhan ya. Jangan matahin panggilan karena kondisi sekarang. Jalan aja, ya betul kalau Tuhan aminin aja dan bilang Tuhan kalau andai kata banyak orang akan mendapatkan kasih ibu dari apa yang saya lakukan dan kerjakan. Yes, saya akan cari situ Tuhan bentuk saya ke arah situ. Kalau andai kata pada saat ini saudara belum ke situ. Kamu akan menjadi bapak bagi banyak orang, kamu akan menjadi mentor dari banyak orang. Kamu akan menjadi pemimpin dari pemimpin. Kamu akan menjadi konselor bagi banyak orang. Kamu akan menjadi tempat di mana orang-orang akan bertanya dan orang-orang akan konsultasi. Ya oke, kalau memang itu panggilan saudara dan itu yang saudara dapat, jalanin aja. Tapi jangan mematahkan itu karena kondisi kita sekarang, itu nggak fair. Nggak fair. Karena Abraham pun pada waktu dipanggil, dia belum jadi bapak bagi banyak bangsa. Tapi sekarang, dia memang bapak dari banyak bangsa. Gideon pun pada waktu dipanggil ngumpet. Bukan pahlawannya gagah perkasa. Tapi apakah kita tahu bahwa Gideon jadi pahlawan gagah perkasa? Iya, Gideon itu jadi pahlawan gagah perkasa. Penggenapan dari panggilan itu akan terjadi kalau andai kata kita nggak matahin panggilan itu di awal. Karena kita nggak percaya bahwa Tuhan itu memanggil kita. Jadi, maju aja. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini memang Tuhan mau saya bergerak ke arah situ, saya akan bergerak ke arah situ. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan membentuk saya ke arah situ dan saya akan melihat penggenapan itu terjadi dalam kehidupan saya. Ya, itu masalah calling. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya nggak tahu pada saat ini apa yang sedang saudara hadapi, gitu ya. Tapi mari, kalau andai kata pada saat ini saudara bingung, Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Tuhan pengen saya ngelakuin apain, ya, melakukan apa gitu ya. Kayaknya ini adalah saat yang tepat untuk saudara berdoa. Berdoa dan tanya langsung kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kalau pada saat ini banyak suara yang membuat saudara kelihatannya bising gitu ya. Dan ngerasa bahwa aduh Tuhan, hidup saya itu kacau banget. Tenangkan diri kita, kuatin diri kita dan bilang, Tuhan saya mau ngedengar suara Tuhan. Saya mau ngedengar suara Tuhan, saya mau ngedengar tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau Tuhan tunjukin arah saya mesti ngapain. Dan ngomong kepada kekhawatiran saudara, ngomong kepada ketakutan saudara, ngomong kepada rasa putus asa, ngomong kepada rasa lelah, ngomong kepada kepahitan itu dan bilang, kamu diam dulu sebentar. Karena saya mau ngedengar suara Tuhan. Kalau saudara gak sanggup, bilang sama Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Berikan kepada saya kekuatan untuk saya menenangkan diri saya. Karena saya mau ngedengar suara Tuhan. Tutup mata saudara dan saya kasih kesempatan kepada saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin jawaban itu gak serta-merta datang pada hari ini. Tapi naikkanlah permohonan saudara dan bilang kepada Tuhan, Tuhan calling saya itu apa ya? Tuhan mau saya melakukan apa? Tuhan mau saya ngapain? Di mana? Dan satu hal yang saya percaya loh. Gideon itu pada waktu dipanggil bukan pahlawan gagah perkasa. Tapi Tuhan menjadikan dia sebagai pahlawan gagah perkasa. Dan saya percaya dari gereja ini akan keluar pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa. Dari gereja ini akan keluar banyak bapak yang memiliki anak-anak yang luar biasa. Dari gereja ini akan keluar banyak ibu-ibu yang menaungi banyak anak yang bertumbuh mencintai dan mengasihi Tuhan. Dari gereja ini akan keluar banyak pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Dari gereja ini akan keluar banyak orang-orang yang memberkati orang-orang di sekitar.
Saya nggak tahu panggilan Tuhan kepada saudara apa, tapi satu hal yang saya tahu, panggilan itu akan luar biasa. Panggilan itu akan luar biasa. Dan nggak pernah panggilan itu nggak memberkati orang lain di sekitar kita. Berdoalah kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau saya ngapain? Engkau mau saya ngapain? Engkau mau saya ngapain? Saya akan berdoa untuk saudara. Bapak Surgawi, Engkau lihat, Engkau dengar doa umatmu dan pada saat ini mereka berdoa. Tuhan, mereka butuh tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka butuh arahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada saat ini aku berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau adalah yang menjawab doa. Kami percaya bahwa Engkau adalah yang memberikan tuntunan dan arahan dalam kehidupan seseorang. Kehidupan umatmu. Dan satu yang aku percaya, bahwa Engkau adalah Tuhan yang memakai umatmu dengan luar biasa. Kami akan melihat banyak mujizat loh. Kami akan melihat banyak hal yang Engkau lakukan dalam kehidupan umat. Kami akan melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang berperkara dalam kehidupan mereka. Dan kami akan melihat gerejamu di tempat ini akan semakin kuat, akan semakin teguh, akan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Yang menghasilkan umatmu yang luar biasa betul-betul. Umatmu yang betul-betul menjadi berkat. Umatmu yang betul-betul kuat. Umatmu yang betul-betul menjalani panggilan mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Immanuel di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih Tuhan.